Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Umami Mangunsong, NIM 1803011067 dari kelas HPT 2018. Nah, pada mata kuliah Integrasi Ternak dan Perkebunan ini yang diampu oleh Ibu Tati Pidianasari, saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Analisis Potensi Hijauan Lokal pada Sistem Integrasi Sawit dengan Ternak Ruminansia di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang ditulis oleh Ramdhani, Abdullah, dan Kumalasari. Sumbernya berasal dari Jurnal Institut Pertanian Bogor, Buletin Makanan Ternak, volume 104 nomor 1, halaman 1 sampai dengan 8. Nah, yang pertama pendahuluan. Sebelumnya, hijauan pakan ternak bisa kita dapatkan dari berbagai sumber, salah satunya adalah dari lahan perkebunan sawit, di mana perkebunan sawit memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan peternakan ruminansia dengan sistem integrasi sawit sapi. Karena di perkebunan sawit sendiri terdapat banyak jenis hijauan yang tumbuh yang bisa digunakan sebagai pakan ternak ruminansia. Nah, hijauan merupakan salah satu pakan utama bagi ternak ruminansia. Hijauan juga merupakan salah satu penentu keberhasilan peternakan ruminansia, sehingga perlu perhatian khusus terhadap ketersediaan dan kualitas hijauan di suatu wilayah. Nah, di sini ada beberapa jenis hijauan yang dapat diberikan kepada ternak, seperti rumput, legum, limbah pertanian, atau jenis hijauan lokal yang ada di suatu daerah. Kemudian ada permasalahan hijauan lokal seperti rendahnya produktivitas, kandungan nutrisi, serta keterbatasan pengembangannya. Sehingga diperlukan optimalisasi potensi wilayah dalam menyediakan hijauan yang berkesinambungan sepanjang tahun. Nah, salah satu wilayah yang akan dikembangkan sebagai pusat peternakan ruminansia di Provinsi Riau adalah Kecamatan Mandau, di mana Kecamatan Mandau sendiri merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Bengkalis 2012, diketahui bahwa Kecamatan Mandau memiliki 9 kelurahan dan 6 desa dengan luas wilayah 937,47 km. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Bengkalis 2013, Kecamatan Mandau itu memiliki perkebunan sawit seluas 28,902 hektar. Dengan lahan perkebunan sawit yang luas tersebut, diharapkan mampu memasok hijauan untuk ternak ruminansia. Nah, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis hijauan dan mendapatkan informasi mengenai ketersediaan dan kandungan nutrisi hijauan yang berpotensi sebagai pakan di lahan perkebunan sawit di Kecamatan Mandau. Nah, kemudian kita langsung saja masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada komposisi botani hijauan di perkebunan sawit. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di perkebunan sawit di Desa Bumbung, Desa Petani, dan Desa Sebangar, diperoleh data komposisi botani tutupan lahan sawit. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat bahwa pada semua desa tempat penelitian, dapat dilihat perkebunan sawit yang berumur 3 tahun memiliki hijauan yang lebih beragam dibandingkan dengan umur 9 dan umur 15 tahun. Kemudian pada perkebunan sawit yang umur 3 tahun, jenis hijauan yang paling sering ditemukan dalam jumlah besar adalah Panicum anceps, kemudian diikuti Ageratum conijoides, dan Paspalum conjugatum. Sementara pada area perkebunan sawit yang berumur 9 dan 15 tahun, jenis tumbuhan yang paling sering dan banyak ditemukan adalah rumput paitan atau Paspalum conjugatum dan bandotan atau Ageratum conijoides. Nah, dari tabel tersebut juga dapat kita lihat bahwa setiap umur sawit memiliki keragaman. Ada hijauan yang hanya tersedia di umur sawit tertentu, dan ada juga hijauan yang tersedia di berbagai umur sawit. Nah, menurut Daru 2014, keragaman jenis hijauan di perkebunan sawit itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesuburan tanah, umur sawit, tingkat naungan, dan dari faktor toleransi hijauan itu sendiri. Nah, ada hijauan yang bisa hidup di setiap kondisi lingkungan, dan ada juga hijauan yang hanya dapat bertahan jika hanya sesuai dengan kondisinya. Nah, yang kedua ada produksi hijauan di perkebunan sawit di Kecamatan Mandau. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat bahwa produksi hijauan segar dan bahan kering tertinggi terdapat di semua perkebunan sawit yang berumur 3 tahun. Sedangkan pada umur sawit 9 tahun dan 15 tahun memiliki nilai yang tidak berbeda jauh. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa
Semakin tinggi umur sawit, maka produksi hijauan yang tumbuh di bawahnya akan semakin menurun. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi umur sawit, maka pohonnya juga akan semakin tinggi. Pelepah dan daun akan semakin melebar, sehingga cahaya yang menembus masuk ke dalam akan semakin sedikit. Kemudian berpengaruh terhadap produksi hijauan yang tumbuh di bawahnya. Nah, kemudian yang ketiga ada kandungan nutrien hijauan di perkebunan sawit. Hasil uji kandungan nutrien hijauan didapatkan dari analisis proksimat yang dilakukan di Laboratorium Ilmu Hayati Institut Pertanian Bogor. Kemudian hasil analisis nutrien tersebut menunjukkan bahwa kandungan nutrien hijauan yang berada di bawah naungan perkebunan sawit relatif seragam. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat bahwa kandungan kadar air, bahan kering, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan abu memiliki nilai yang tidak berbeda jauh antara umur 3 tahun, 9 tahun, dan 15 tahun. Untuk komposisi nutrien hijauan dari hasil analisis proksimat menunjukkan bahwa kualitas hijauan pakan di bawah naungan perkebunan relatif rendah dengan nilai protein berkisar antara 6,8 sampai dengan 13,6%, sedangkan serat kasar berkisar antara 18,5 sampai dengan 25,6%. Nah, kemudian hijauan perkebunan sawit masih berpotensi untuk digunakan sebagai sumber hijauan pakan dengan penambahan suplemen pakan atau menyisipkan hijauan berkualitas tinggi. Nah, menurut Hanafi 2007, salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas bahan kering dan kandungan nutrien di perkebunan sawit adalah dengan cara mengkombinasikan penanaman Dikitaria melangiana, Stylosantes guinensis, Paspalum notatum, dan Arachis glabarata, sehingga dapat meningkatkan produksi bahan kering dan kandungan nutrisi di perkebunan sawit. Maka dari itu, dengan adanya ternak ini dapat meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus produksi ternaknya. Dengan demikian, dalam sistem integrasi ternak dan tanaman akan terjadi suatu hubungan yang saling menguntungkan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini yang pertama adalah perkebunan sawit di Kecamatan Mandau memiliki potensi yang besar sebagai sumber pakan hijauan untuk mendukung integrasi dengan ternak ruminansia, dilihat dari produksi hijauan yang tinggi dan kandungan nutrisi hijauan. Yang kedua adalah keberadaan ternak di perkebunan kelapa sawit dapat memberikan beberapa keuntungan seperti mengurangi biaya untuk mengendalikan gulma dan menyumbangkan kotoran ternak sebagai sumber hara bagi tanaman. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.